Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam, selamat malam Bapak. Perkenalkan, saya Rifki Rijali, mahasiswa Universitas Palatian Selang. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada Ibu tentang cara perawatan perineum ya, luka pasca operasi. Nah, tujuannya itu agar ibu bisa memahami dan mengerti dan ibu bisa melakukan perawatan perineum secara mandiri ya. Ya, Waktunya kurang lebih 10 menit ya. Apakah ibu bersedia? bersedia Pak? Nah, sebelumnya ibu pernah dengar nggak apa sih perawatan perineum itu? Belum pernah. Belum pernah dengar ya. Baiklah ya, kita akan bahas bareng-bareng, dan selama saya membahas materi tersebut diharapkan ibu bisa mendengarkan dengan baik ya dan mencermatinya ya. Nah, apa sih perawatan perineum itu? Perawatan perineum adalah pemenuhan kebutuhan untuk menyehatkan daerah antara pulpa dan paha yang dibatasi oleh anus pada ibu yang dalam masa antara kelahiran plasenta sampai dengan kembalinya organ genetik seperti pada waktu sebelum hamil. Jadi intinya perawatan luka biar ibunya cepat sehat ya. Nah, tujuannya itu kenapa sih harus dilakukan perawatan perineum? Ya, memberikan kenyamanan kepada ibu ya, supaya ibunya terasa nyaman, tidak nyeri ya. Terus bisa juga supaya tidak terjadi infeksi ya. Kan kalau udah terjadi infeksi malah lebih bahaya untuk ibunya ya. Selanjutnya yaitu supaya nyerinya juga berkurang ya. Kebetulan kan kemarin pas ibu ini ya lahir normal, ibu ini di epis ya, epis grade 4 ya. Iya, jadi makanya di situ kan terdapat luka. Jadi ibu perawatannya harus dengan baik ya, perawatan luka perineumnya ya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi perawatan perineum. Nah, di sini ada faktor yang bisa memperlambat ya. Jadi supaya tidak memperlambat penyembuhan lukanya, pertama ibu harus makan gizi yang seimbang, terutama protein ya. Terus yang kedua obat-obatan, yang ketiga karena keturunan, yang keempat karena sarana dan prasarana, dan yang kelima budaya dan keyakinan. Nah, di sini kenapa gizi sangat penting untuk penyembuhan luka perineum ibu, apalagi yang mengandung protein ya. Terus di sini kan ada faktor budaya dan keyakinan. Kadang di setiap budaya dan keyakinan daerah masing-masing, malah setelah lahiran katanya harus dipakai rempah-rempahan supaya cepat kering ya. Padahal itu yang sebenarnya itu nggak boleh ya. Malah nantinya memperhambat penyembuhan lukanya ya. Nah, selanjutnya ada dampak dari perawatan luka perineum. Nah, di sini perawatan perineum yang dilakukan dengan baik dapat menghindarkan hal-hal berikut. Ya, kalau ibu melakukan perawatan dengan baik ya tadi itu bisa mencegah infeksi, bisa mencegah komplikasi. Kan kalau komplikasi bisa juga kalau ibu tidak melakukan perawatan dengan baik, infeksinya menyebar ke yang lain ya, ke organ yang lain. Terus bisa juga menyebabkan kematian pasca partum setelah melahirkan ya. Nah, di sini ada alat-alat yang harus digunakan selama perawatan luka perineum ya, yang ibu harus punya. Nah, di sini pertama ada kasa steril. Nah, kasa steril ini ibu bisa beli di apotek-apotek terdekat ya, biasanya tersedia. Nah, air bersih. Di sini harus menggunakan saluran air yang bersih ya. Terus pembalut bersih. Nah, di sini juga harus sedia pembalut yang bersih juga ya. Terus cairan pembersih kemaluan khusus wanita. Nah, ini bisa ibu cari ya, bisa di apotek-apotek, bisa di mana yang mengandung antiseptik ya. Terus
celana dalam yang bersih. Nah itu juga celana dalam yang bersih itu mempengaruhi ya. Kenapa sih harus menggunakan pembalut yang bersih? Nah itu kalau pembalutnya udah lama dipakai, udah beberapa jam, itu kan menyebabkan kontaminasi bakteri ya, yang bisa memperlambat penyembuhan luka perineum ibu. Nah selanjutnya di sini ada ini, kapan sih ibu harus membersihkan perineum tersebut? Nah, di sini ada waktu-waktu tertentu ya yang harus ibu lakukan. Pertama saat mandi. Nah, di saat mandi berarti ibu harus membersihkan luka perineum ibu ya. Yang kedua setelah buang air kecil. Nah, jangan lupa. Jadi jangan mentang-mentang lah udah buang air kecil, udah aja tapi tidak dibersihkan. Itu yang mempengaruhi ya. Terus yang ketiga setelah buang air besar. Nah setelah buang air besar juga harus dilakukan pembersihan area luka perineum ibu ya. Nah di sini harus ibu juga harus ganti pembalut ya. Kalau setelah mandi walaupun pembalutnya belum lama ya disaranin ganti ya kalau setelah mandi. Jangan lebih, kalau bisa setiap 4 sampai 6 jam ibunya harus sudah ganti pembalut ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan langkah-langkah gimana sih cara melakukan perawatan perineum. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, langkah pertama jangan lupa ibunya mencuci tangan ya. Mencuci tangan menggunakan air bersih dan menggunakan air yang mengalir kalau ada ya. Terus ya ibu atur posisi ibu senyaman mungkin, nyamannya seperti apa. Terus ya jangan lupa membuka baju bagian bawah ya. Terus buang pembalut yang telah penuh dengan gerakan ke bawah ya, mengarah rektum. Jadi dibukanya harus ke arah bawah, jangan sampai ke depan ya. Terus dimasukkan ke dalam kantong plastik. Terus membersihkan paha bagian atas dan keringkan. Nah pertama ibu keringkan dulu paha bagian atas baik kanan maupun kiri. Terus keringkan. Selanjutnya bersihkan lipatan bagian atas labia majora tangan kiri. Nah intinya tangan kiri memegang dan tangan kanan membersihkan ya. Jadi satu arah, dari atas ke bawah atau dari kemaluan ke anus ya, jangan kebalik dari anus ke kemaluan ya. Terus selanjutnya regangkan lipatan bagian atas labia ya, ini yang bagian agak dalamnya ya, labia majora dengan tangan kiri membersihkan dari area bagian atas sama seperti yang tadi ya, harus dibersihkan dari atas ke bawah. Selanjutnya di situ bisa kan klitoris juga, orificium, vagina ya. Jadi ibu harus bersihkan sebersih mungkin ya. Usahakan si luka itu selalu kering, jangan sampai basah ya. Terus tuangkan air hangat ke perineum. Nah selanjutnya sudah selesai, tuangkan air hangat dan keringkan ya sama ibu. Terus pasang celana dalam yang sudah dipasang pembalut yang udah bersih ya, pembalut yang bersih, celana dalam yang udah bersih. Selanjutnya pakai pakaian dalamnya. Setelah itu, setelah ibu melakukan perawatan perineum, jangan lupa ibu lakukan cuci tangan ya. Cuci tangan yang harus ibu lakukan ada 6 langkah ya. Pertama seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah itu cuci tangan yang baik dan benar ya yang harus ibu lakukan. Nah gimana, ada yang ibu tanyakan? Kalau protein yang bagus buat penyembuhan luka itu apa ya Pak?
protein. Nggak kalau kata orang kamu ikan gabus kayak gitu, tapi kan susah nyarinya. Selain itu ada nggak yang lebih bagus? Protein yang bagus, telur juga bisa, kan telur juga mengandung banyak protein. Ikan-ikan, daging-daging ya. Jangan sampai ibu setelah melahirkan nggak makan telur karena nggak boleh katanya. Itu jangan sampai ya. Terus yang penting yaitu proteinnya itu jangan sampai menggunakan rempah-rempahan ya, supaya lukanya cepat kering. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Sudah ya. Nah, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, saya hanya menanya sebagian kecil aja ya. Coba waktu kapan sih dilakukan perawatan perineum itu? Ketika ibu lagi apa? Pada saat mandi. Pada saat mandi, terus Buang air kecil. buang air kecil, terus Buang air besar. buang air besar ya. Nah, kenapa sih harus dilakukan perawatan perineum? Untuk apa? Agar tidak terjadi infeksi. Tidak terjadi infeksi ya. Tidak- Terus tidak terjadi komplikasi. tidak terjadi komplikasi. Yang Terus akhirnya bisa menyebabkan kematian. oh iya, bagus ya. Ibu hebat ya, bisa memahami semuanya ya. Nah, sebelum saya akhiri, gimana perasaan ibu setelah saya berikan pendidikan kesehatan tentang cara perawatan luka perineum tersebut? Tentunya saya sangat senang karena Senang ya. kan kebetulan saya juga habis melahirkan, jadi Oh, buat buat fungsi banget ke saya. ya alhamdulillah ya. Nah, dikarenakan waktunya sudah habis ya, saya akhiri ya sampai di sini ya. Ya, Nanti jika ada yang ditanyakan bisa lewat ibunya ke puskesmas kemana ya, tanyakan ke petugas kesehatan yang lain juga ya. ya. Nah, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ibu bisa baca ya untuk referensi apa sih yang harus dilakukan ibu, prosedurnya juga ada ya. Nah, Saya terima pamit dulu bu kasih. ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.